Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam apabila kalian sedang menonton ini dalam situasi pagi hari ataupun malam hari ataupun siang hari. Baik, teman-teman, murid-murid yang saya banggakan. Jadi kali ini saya akan memberikan informasi mengenai terkait apa itu crack. Mungkin teman-teman semua yang sebelumnya sekolah di SMP atau MTS mungkin belum mengenal terkait apa itu crack. Namun ketika sudah sekolah di SMK ini mungkin kalian semua sudah tahu nih apa itu crack. Baik, di sini Fazikri ingin memberikan informasi mengenai crack ya. Jadi sebelumnya kalian mungkin pernah mempunyai suatu software yang ada watermark ataupun software yang tidak bisa digunakan. Dan bagaimana caranya? Yakni dengan cara mengcracknya. Oke, sebelum kita akan melakukan praktiknya, kita akan coba tahu dulu nih apa itu crack sendiri. Baik, yang pertama mengenai pengertian. Oke, di sini pengertian dari sebuah crack adalah pecahan atau retakan dalam bahasa Inggrisnya ya, yang crack itu. Jadi adalah bagian dari suatu aplikasi yang sudah dirubah isinya oleh seseorang atau kelompok secara ilegal. Nah, ini orang yang merubah isi dari suatu konten aplikasi atau software tersebut dinamakan dengan si cracker. Oke, perlu diketahui adalah apa sih yang dirubahnya, Pak? Nah, ini kira-kira yang dirubahnya itu adalah terkait sebuah software yang ada di dalamnya. Kita next ya. Jadi, kebanyakan ataupun yang dirubah seorang cracker atau orang yang melakukan itu adalah terkait sebuah file executable yang sudah saya tandai warna merah. Ini adalah contoh di sini, ada tipe filenya adalah .x ya. Jadi perlu diketahui si cracker ini adalah merubah dari si X aplikasi tersebut. Di sini contoh saya ada software namanya Bandicam ya. Bandicam adalah software yang sedang saya record ini nih. Jadi yang dirubah oleh si cracker ini adalah terkait suatu komponen ataupun file-file yang ada di dalam si X tersebut. Nah, ini bagaimana sih Pak caranya? Bagaimana cara merubahnya? Nah, mungkin itu terkait cara merubahnya saya tidak akan infokan, namun ini saya hanya infokan terkait si cracker ini adalah merubah dari si isi dari software tersebut. Baik, next. Lalu terkait sejarah mungkin ya. Tak abdol apabila kita mengetahui terkait pengertian namun tidak tahu terkait sejarah crack itu seperti apa. Jadi terkait crack ini dimulai pada tahun 1980-an ya. Jadi dengan skema perlindungan salinan terhadap suatu software berbasis disk. Disk ini maksudnya apa sih Pak? Disk ini mungkin kalian pernah tahu gak? Ada suatu DVD atau kaset yang ketika kita perlu menginstal suatu software itu kita memerlukan disk tersebut. Namun untuk saat ini mungkin sudah tidak zaman lagi ya, di era 2023 mungkin. Jadi kita hanya perlu mendownload di salah satu website officialnya atau website resminya terkait dengan mendownload suatu software yang kita inginkan. Jadi kita tidak perlu menggunakan disk kembali. Jadi waktu sejarahnya itu pada tahun 1980 ada sebuah software yang berbasis disk. Contohnya di sini ada sistem Atari 800, ada Commodore dan Eval 2. Di sini ada sebuah gambar terkait Atari 800. Jadi apa sih Pak Atari itu? Jadi perlu kalian ketahui adalah sebuah serangkaian komputer yang memiliki 8 bit yang diperkenalkan oleh perusahaan namanya Atari pada tahun 1979 atau diproduksi pada tahun 1992 ya, sekitar 1980-an. Jadi terkait software ini, si Atari ini bagaimana caranya perangkat lunaknya ini tidak ada yang mengcrack, tapi dengan menggunakan skema perangkat keras. Jadi perangkat kerasnya ini adalah disknya. Disk itu adalah sebuah kaset atau DVD tersebut. Jadi gimana caranya nanti orang-orang tidak mengcrack ataupun membuat salinan dari si Atari tersebut. Ini sekitar 1980-an ya. Baik, mungkin terkait sejarah crack beserta pengertian dan contohnya mungkin seperti itu. Apabila teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian komen di bawah dan bisa nanti bertanya pada saya ketika di sekolah nanti ya. Next, selanjutnya kita akan langsung praktikan saja. Di sini
Baik, halo teman-teman semua, murid-murid yang saya banggakan. Berjumpa lagi dengan saya Fazikri. Di video kali ini saya akan memberikan atau mempraktikkan bagaimana sih cara meng-cracking sebuah software atau aplikasi. Jadi, sebelumnya sudah saya jelaskan terkait teori cracking itu apa, secara beserta fungsinya untuk apa. Ingat ya, di sini sebenarnya cracking ini adalah sebuah perbuatan ilegal. Namun kembali lagi ke tujuan kita di sini hanya untuk media pembelajaran dan media untuk kalian belajar video editing. Jadi di sini saya akan memberikan caranya sih bagaimana meng-cracking sebuah software tersebut. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah software namanya Wonders Filmora versi 12. Kemudian saya buka dulu Explorer-nya, saya buka kembali. Di sini saya buat tab 2, ada kiri ada kanan. Baik, murid-murid yang saya banggakan. Di sini kalian perhatikan di tab yang kali ini ada namanya Wonders Filmora. Nah, ini adalah Wonders Filmora. Ketika kalian sudah mendownloadnya, nanti saya akan sertakan link downloadnya di deskripsi video ini. Nah, nanti ketika sudah diekstrak, nah kan ini filenya masih terkunci ya dalam bentuk zip. Nanti kalian klik kanan saja, kemudian klik extract all ataupun extract here. Nah, ketika sudah diekstrak nanti tampilnya seperti ini. Nah, ini di sini ada panduan install, lalu ada setupnya. Di sini ada softwarenya, software Filmora. Kemudian ini adalah ada file CR sama host blocker. Ini adalah terkait media untuk crackingnya ya. Baik, kembali ke yang tab yang kiri ini. Nah, di sini silakan buka folder C. Kemudian di sini kan bisa kalian lihat sini adalah folder-folder yang ada di local disk C ataupun di sistem Windows-nya. Di sini adalah terkait sistem operasi di Windows, yang ada di PC maupun di laptop kalian ya. Oke, di sini ada di local disk C. Silahkan saya minta kalian klik di atas ini, kemudian klik view, kemudian klik show, kemudian yang bagian hidden item silahkan kalian checklist. Di sini kita akan memunculkan atau menampilkan folder-folder yang tersembunyi di local disk C. Kalian klik saja. Nah, otomatis ini akan menambahkan folder-folder yang tersembunyi karena kita sudah tampilkan ya folder yang ke hide. Ini gunanya untuk apa? Nanti kita di sini akan coba mencari folder Wonders Filmora-nya di folder user ini nih. Oke, kemudian langkah selanjutnya silahkan kalian kembali ke tab yang kali ini, kalian klik yang setup ini, kemudian klik run as administrator. Silahkan diklik, kemudian kalian pilih yes. Nah, ini adalah tampilan selanjutnya. Yang ini silakan pilih language atau bahasa. Di sini ada bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia juga ada. Namun saya sarankan kalian menggunakan bahasa Inggris sambil kalian belajar juga ya bahasa Inggris untuk memperlancarkannya. Lalu klik OK. Oke, setelah itu silakan kalian klik next saja. Kemudian di sini ada terkait lisensi streamingnya, silahkan dibaca. Apabila sudah dibaca sampai bawah, silahkan kalian checklist saja. Saya menyetujuinya, lalu klik next, kemudian klik next kembali. Terkait media penyimpanannya sudah default saja di local disk C pastinya. Oke, silahkan teman-teman, terkait proses ekstraksi file ini kemungkinan ini akan memakan waktu sekitar 2 menit atau 3 menitan, bahkan lebih. Jadi silahkan tunggu saja sampai selesai. Oke teman-teman semua, kemudian kita perhatikan di tab yang kiri ini. Nah, saya mulai kembali. Kalian silahkan buka local disk C, kemudian kalian pilih folder user. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa folder. Nah, ini ada folder yang namanya Muhammad. Muhammad ini adalah folder dari sistem operasi Windows-nya. Jadi ketika kalian menginstalasi, nama foldernya tidak di-rename, mungkin kalian namanya di sini ada Windows 10, Windows 11 maupun Windows 8. Karena dulu waktu saya instalasi namanya Muhammad, jadi ini namanya default bawaan sistem operasi Windows-nya adalah Muhammad. Jadi apabila nanti di folder kalian namanya Windows, itu silahkan kalian double klik saja, kemudian kalian masuk ke folder app data. Kemudian di sini ada 3 opsi. Mungkin apabila di PC atau di laptop kalian lebih, itu yang penting kalian pilih yang folder lokal. Setelah itu kalian silahkan scroll ke bawah, cari yang folder Wondershare. Nah, ini dia nih. Ini sudah ketemu, ada namanya folder Wondershare. Ini adalah folder dari si Filmora yang akan kita install nanti. Kalian silahkan klik saja. Nah, kemudian nanti kita akan mengkopikan file CR ini. Kalian caranya klik lalu Ctrl C, kemudian kalian pastekan di Wonders Filmora di sini di Ctrl P ya. Nah, ini sudah ke
paste di sini. Kemudian silakan kalian di sini ekstrak saja, ekstrak all, kemudian ekstrak. Oke, sudah selesai. Sebentar, kita tunggu terlebih dahulu yang dari si Wonders Filmora ini. Oke ya, ingat ya, ini yang di tab yang kiri ini kita sudah pastikan di data C di bagian Wonders Filmora ya, si folder CR ini adalah apa? Ini adalah terkait file yang untuk mengcracking sebuah software Filmora. Oke, ini sebentar lagi sudah selesai. Oke. Nah, instalasi finish. Selanjutnya kita tunggu saja. Nah, apabila ada tampilan seperti ini, silahkan kalian close saja. Kemudian, saya meminta kalian jangan dulu di launch saja, jangan dulu dijalankan, jangan diklik launch. Karena kenapa? Karena nanti ketika kalian sudah menjalankan tanpa mengcrack terlebih dahulu, nanti si watermarknya masih tetap ada, tidak akan hilang. Silahkan nanti ini checklist ini hilangkan, unchecklist, kita minimize terlebih dahulu. Kemudian kembali ke sini, CR tersebut kalian klik, kemudian di sini double klik, kemudian run as administrator. Nah, ini ada tampilan ini, silahkan kalian more info, kemudian klik run anyway, klik yes saja. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan sebuah password. Kalian kembali nih, di sini ada namanya panduan install, kalian buka dalam bentuk notepad, di sini ada password 1234. Silahkan kalian kopikan di folder ini, Wondershare Filmora, Ctrl P, lalu klik OK. Kemudian nanti juga kalian akan diminta lagi memasukkan sebuah password, ini yang kedua, password fetcher. Kemudian kalian Ctrl V lalu proses, ini minimize saja. Nah, ini adalah terkait proses cracking sebuah software Filmora. Di sini ada about, ada face, kalian klik face saja. Nah, ini sudah ada keterangan facing down, berarti tandanya di crackingnya sudah selesai. Namun ini adalah baru tahapan pertama. Kita close apabila sudah. Kemudian selanjutnya kita ke tab yang kanan, ada namanya file host blocker, kalian klik kanan, kemudian run as administrator, lalu klik yes. Ini nanti kalian akan diarahkan ke CMD. Ini prosesnya sangat cepat sekali, jadi ketika klik yes maka akan berproses dan langsung meng-close. Itu sudah meng-crackingnya. Oke, ini kita close saja, berarti kita sudah selesai. Namun tahapan selanjutnya yakni kita akan mencoba masuk ke menu setting, kemudian privacy and security, Windows security, kemudian virus and threat protection, kemudian kalian pilih menu setting, kemudian kalian pilih paling bawah add remove, kemudian pilih ini, kalian pilih add and exclusion, klik saja folder, lalu kalian cari folder Filmora, lokal di C, tadi ada di user, kemudian di Muhammad, app data, di lokal, lalu Wondershare, ini kita search folder. Nah, ini sudah masuk ya, karena sebelumnya saya sudah masukkan juga, jadi sudah terinput. Apabila nanti belum diinputkan, nanti akan terinput di sini ya juga. Lalu kita close. Kemudian langkah selanjutnya silakan kita buka aplikasi Wondershare Filmora nih. Kita di sini klik, kemudian kita klik jalankan. Oke, teman-teman harap bersabar terkait proses membuka. Ketika setelah di cracking ini cukup memakan sedikit waktu yang agak lama ya. Agak sedikit lama maksudnya. Oke, silahkan kalian tunggu saja sampai Filmoranya terbuka. Oke, ingat ya, kembali lagi terkait proses cracking ini adalah ya memang ilegal, namun untuk kebutuhan media pembelajaran dan untuk kalian pemahaman kalian dalam belajar, karena ini sangat perlu sekali seorang anak IT mengetahui terkait cracking itu seperti apa. Yang penting kalian tidak mengkomersialkannya atau memperjualbelikan kepada halayak umum atau kepada masyarakat. Kalau untuk kebutuhan media pembelajaran saja, untuk personal itu tidak jadi masalah, itu saya perbolehkan. Oke, ini dia tampilan dari si Filmora versi 12. Di sini ada tampilan login, silahkan kalian abaikan saja. Kalian klik new project, kemudian kita lihat ini dia adalah tampilan dari si Wonders Filmora versi 12. Ini sangat tampilnya sangat kece sekali, sangat keren dibandingin Filmora versi 11. Ini ada pembaruan di button-button menunya, sangat luar biasa, sangat menarik ya. Ini di sini ada audio, ada title, ada transisi, ini banyak sekali ya efek-efeknya bisa kalian gunakan. Di sini saya coba akan edit video. Contoh di sini saya ada video terkait kemarin Ramadan Karim, open, lalu kalian drag ke bawah. Ini terkait ukurannya silahkan sesuaikan. Kemudian saya akan coba menggunakan transisi. Transisi ini.
Nah, kita lihat play. Oke, selanjutnya saya akan coba mengekspornya. Apakah sudah tidak ada watermarknya? Klik export. Lalu silakan name-nya video tanpa watermark. Done. Selesai. Silakan save to as mau di mana. Presetnya terserah, di sini saya default saja, tidak custom, kualitinya saya recommended saja, resolusinya saya sesuaikan seperti ini saja, frame-nya juga seperti ini. Apabila kalian sudah men-settingnya, silahkan kalian klik export saja. Kemudian kalian perhatikan nih, ketika kita mengekspor videonya di sini tidak ada sama sekali watermarknya. Ini terkait prosesnya sampai 100%, bisa kalian lihat ya. Nanti kita lihat di folder penyimpanannya di outputnya apakah benar tidak ada watermarknya. Silahkan kalian tunggu saja sampai proses 100% ini selesai. Oke, sebentar. 93 100. Oke, proses dari ekspornya sudah selesai. Sekarang kita akan coba membuka si folder dari si output yang sudah kita coba ekspor. Apakah benar-benar tidak ada watermark? Klik open folder. Ini dia video tanpa watermark down. Kita buka. Apakah benar tidak ada watermarknya? Oke, teman-teman semua, bisa kalian perhatikan di sini tidak ada sama sekali terkait watermark dari Windows Filmora. Berarti itu tandanya cracking kita sudah berhasil. Oke, baik teman-teman semua, murid-muridku yang saya banggakan, mungkin itu saja terkait tips dari Fazikri terkait bagaimana meng-cracking sebuah software atau aplikasi. Jadi ingat ya, di sini kita untuk kebutuhan media pembelajaran untuk kalian biar belajar editing video. Jadi kalau misalkan mengkomersialkan ke orang lain saya larang. Jadi ini untuk media pembelajaran saja. Baik, apabila ada yang ditanyakan silakan komen di kolom komentar. Apabila masih kurang jelas nanti bisa bertanya langsung kepada saya ketika saya ada di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan tetap semangat kalian dalam belajar di SMPT Basma ini. Belajarlah secara sungguh-sungguh karena untuk menggapai impian yang kalian citakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat dalam belajar. Minal aidin wal faizin juga. Apabila saya ada kesalahan sama kalian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.